jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Hai teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sudah memasuki awal Desember nih. Walaupun kita tetap online, kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Yuk kita angkat satu lagu pujian, Allah hadir bagi kita. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh ada, semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkuslah anak-Mu ini ya Bapa. Apa yang disampaikan biarlah menanamkan iman kami Tuhan. Berkatilah selalu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, minggu hari ini kita menggunakan tema The Right to Live. Yuk kita angkat satu lagu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi penuhku, ampunilah. Jikalau duduk tak semenang dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku berjalan, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu besar, amin, amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari teman-teman remaja kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di dalam ibadah ini kami diperkenankan untuk bersatu hati, memohon terang Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh memakai dia. Apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita baca dari Injil Lukas pasal 4, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Halo, selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap bersukacita dan penuh dengan semangat. Nah, teman-teman remaja, Kak Andri pengen tanya nih, siapa di antara kita yang masih ingat pelajaran sejarah di sekolah? Ayo, kapan Republik Indonesia merdeka? Tentu ini bukan pertanyaan yang sulit ya. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya kita dijajah nih oleh bangsa Belanda, bangsa Portugis, dan juga bangsa Jepang. Nah, Kandri pengen tanya, gimana rasanya kalau kita hidup dalam masa penjajahan? Kita yang lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia, kemudian tiba-tiba datang orang lain yang merasa lebih jagoan, merasa lebih kuat, merasa lebih pintar, kemudian menindas kita, mau merampas kehidupan kita. Tentu rasanya tidak enak. Ini hidupku, ini hakku tinggal di sini, mengapa engkau kemudian mau mencoba merampas hidupku? Mungkin itu yang dirasakan oleh orang-orang yang pada waktu itu tinggal di masa penjajahan. Mereka pun melakukan upaya untuk memberontak dan melawan para penjajah. Nah, teman-teman remaja, apapun bentuknya atau apapun namanya, penjajahan itu tidak pernah bisa dibenarkan. Dan di berbagai belahan dunia, penjajahan itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dinamakan sebagai keadilan. Nah, sehubungan dengan perkembangan zaman di mana kemudian terjadi ada banyak perang di berbagai belahan dunia, lalu pada tahun 1948, khususnya tanggal 10 Desember, diadakan nih perkumpulan para perwakilan negara-negara untuk membuat suatu deklarasi universal hak asasi manusia. Kenapa? Karena pertimbangannya pada waktu itu terjadi berbagai macam perang. Bangsa yang merasa kuat menindas bangsa yang lemah. Tentu ini tidak baik. Lalu dengan adanya deklarasi HAM ini, dibangunlah suatu pemahaman bersama. Pengakuan masyarakat internasional bahwa hak asasi manusia itu harus dihargai dan harus dilakukan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang melekat, sudah terbawa di dalam diri kita sejak kita lahir. Hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, hak untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Dan ini setara antara pria dengan wanita, antara orang dari Indonesia, dari Thailand, dari Amerika, dari Afrika, apapun sukunya, apapun bangsanya, warna kulitnya, kita semua sama di mata Tuhan dan juga di mata hukum. Ya, jadi hak asasi manusia menjamin kita untuk hidup di dalam kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Kita semua dilindungi. Ya, secara hukum kita mendapatkan hak yang sama. Tetapi dalam prakteknya teman-teman, rupanya upaya menegakkan hak asasi manusia ini tidak mudah. Karena seringkali terjadi banyak pelanggaran. Misalkan nih, anak juga punya hak
untuk diasuh, dipelihara, dirawat dengan baik oleh orang tua mereka. Tetapi kadang-kadang kita pernah melihat di berita, ada anak kecil yang ditelantarkan, bahkan dibuang oleh orang tua mereka. Lalu ada juga tenaga kerja dan buruh yang upahnya tidak dibayarkan setelah berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak dibayarkan. Juga ada banyak tempat ibadah yang ditutup secara paksa, padahal hak untuk beragama dan beribadah itu dijamin oleh negara. Juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, ya, kita juga terbiasa untuk melanggar HAM nih, ketika kita misalkan membuli atau mengejek, menghina teman-teman kita yang berbeda agama mungkin, atau berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda tampilan fisik, atau status sosial, atau teman-teman kita yang mungkin memiliki disabilitas. Nah, teman-teman, melalui tema perenungan firman Tuhan, The Right to Live, ya, hak untuk hidup, hak asasi manusia, kita diajak untuk melihat bahwa manusia itu semuanya setara. Semuanya harus mengalami keadilan yang sama. Dan menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk kita meskipun masih muda, untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tidak boleh ada orang yang merasa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Di dalam sejarah kehidupan manusia, kita mendapati ada nama-nama orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Misalkan Martin Luther King Jr. ya di Amerika, yang berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi orang-orang kulit hitam. Karena pada waktu itu di Amerika ada diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam. Misalkan mereka naik bis, tidak boleh duduk, mereka harus berdiri. Juga tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan sebagaimana yang diterima atau dialami oleh orang kulit putih. Di India ada Bunda Teresa, tentu teman-teman tahu ya bagaimana dia mau untuk menolong orang-orang yang miskin, yang lapar, mereka yang tidak punya akses ke rumah sakit. Bunda Teresa mau untuk membawa mereka. Juga di Indonesia ada yang namanya Dr. Lee Darmawan. Mungkin teman-teman pernah tahu, ia dijuluki sebagai Dr. Apung karena mempunyai kapal yang digunakan sebagai rumah sakit, lalu berlayar mendatangi pedalaman di mana banyak masyarakat yang tidak punya akses terhadap dokter atau tenaga kesehatan, maka Dr. Lee ini membantu. Nah, teman-teman, Allah juga punya visi dan agenda tentang bagaimana kita semua harus hidup di dalam pengenalan yang baik tentang hak asasi manusia ini. Bahwa keadilan itu, cinta kasih dan perdamaian harus dirasakan, ditumbuhkan di tengah dunia ini. Termasuk juga melalui kehadiran Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau tadi ada Martin Luther King Jr., ada Bunda Teresa yang bisa kita sebut sebagai pejuang hak asasi manusia, maka Tuhan Yesus pun sesungguhnya juga bisa kita sebut sebagai pejuang hak asasi manusia. Mengingat apa yang dilakukannya adalah juga menjangkau orang-orang yang miskin, lemah, dan tertindas. Di dalam bacaan kita mendapati bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu di Nazaret datang ke tempat ibadah pada hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus membaca salah satu bagian dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya yang menyatakan nubuatan tentang kehadiran yang diurapi Tuhan atau kehadiran Mesias. Bagaimana Tuhan Yesus ya yang menjadi penggenap dari nubuatan itu diutus untuk menyampaikan kabar sukacita bagi yang miskin, berita pembebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang yang buta, dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang tertindas. Nah, kemudian setelah selesai membaca, Tuhan Yesus mulai mengajar orang-orang yang ada di situ dan menyatakan diri bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi penggenap dari nubuatan yang ada di kitab Nabi Yesaya. Dan sepanjang pemahaman kita, pengenalan kita tentang Tuhan Yesus, kita juga mendapati Tuhan Yesus melakukan apa yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Misalkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta atau orang yang buta. Pada zaman dulu, orang yang punya disabilitas, misalkan orang yang buta atau mereka yang sakit kusta, diasingkan oleh masyarakat, teman-teman. Mereka harus tinggal di luar kota. Mereka dianggap sebagai orang yang najis dan kotor. Tetapi Tuhan Yesus mau untuk merangkul mereka, menjangkau mereka, menyembuhkan mereka, dan mengembalikan status serta peran sosial mereka di tengah masyarakat. Ini adalah salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus adalah pejuang hak asasi manusia yang berupaya untuk menyelamatkan, memulihkan mereka yang lemah, yang miskin, yang tertindas, dan tidak berdaya. Nah, panggilan untuk kita, teman-teman remaja, adalah menjadi pejuang hak asasi manusia melalui apapun yang bisa kita lakukan, ya. Misalkan ketika kita di rumah, teman-teman,
ada di antara kita yang punya adik ya, misal kita sebagai kakak, jangan merasa diri sebagai yang paling kuat. Kita lebih pintar dari adik kita. Aku kan lahir duluan, kamu lahir lebih belakangan, kamu harus nurut sama aku. Berarti itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM juga teman-teman. Karena bagaimanapun kakak adik juga setara, baik di mata orang tua dan juga khususnya di mata Tuhan. Atau jika misalkan di rumah kita ada asisten rumah tangga, maka kita tidak boleh asal nyuruh atau dikit-dikit marah kepada asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kita. Berikan waktu istirahat yang baik dan anggap mereka juga seperti anggota keluarga kita, seperti saudara kita. Juga di lingkungan pertemanan dan pergaulan kita di sekolah atau di gereja. Ayo yang masih suka ngejek-ngejek temannya karena mungkin tampilan fisiknya lain, atau berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, maka sekarang hentikan. Kita nggak boleh lagi ya body shaming misalkan ya, itu juga tidak boleh. Karena itu sama sekali tidak menghargai keberadaan orang lain. Juga di dalam kerja kelompok misalkan, ada teman-teman yang berbeda pendapat, hargai juga. Terima, bicarakan bersama-sama. Jangan kemudian langsung kita menuduh misalkan, pendapatmu tidak baik, tidak bagus, jelek dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa kita tidak menghargai sesama kita. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, kita sebagai anak-anak muda juga bisa menjadi pejuang hak asasi manusia melalui aksi sosial yang bisa kita lakukan dengan teman-teman sekolah atau dengan teman-teman gereja. Kita membantu adik-adik kita di panti asuhan misalkan, atau berkunjung ke panti jompo, atau memberikan makanan dan menyapa orang-orang yang hidup di jalanan. Kak Andri kira itu juga hal yang baik untuk kita lakukan. Kemudian di tengah era media sosial ini, ya, kita bisa membuat konten-konten yang isinya mewartakan cinta kasih Tuhan atau kebaikan serta keadilan yang diharapkan Tuhan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu menjadi salah satu cara yang mudah, simple dan bisa kita lakukan sebagai pejuang hak asasi manusia. Nah teman-teman, itulah pesan firman Tuhan kita pada hari ini. The right to live, hak untuk hidup yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini tanpa kecuali. Jadi sebagaimana Tuhan memandang kita sebagai yang berharga di matanya, maka Tuhan pun ingin kita supaya menghargai sesama kita, apapun latar belakangnya. Entah sesama kita berbeda agama dengan kita, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bakat dan talenta, semuanya harus kita rangkul di dalam sebuah semangat yang dilandasi oleh cinta kasih. Nah, mari kita sebagai anak-anak muda Tuhan menjadi pejuang hak asasi manusia di tengah lingkungan dimanapun kita berada. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan sekolah, di gereja, dan juga di masyarakat. Kiranya Tuhan menuntun kita senantiasa. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk undangan Tuhan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami dapat menjadi pejuang hak asasi manusia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diundang untuk menebarkan cinta kasih dan keadilan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, di tengah lingkungan keluarga kami, sekolah, pergaulan kami, dan juga di tengah masyarakat. Saat ini kami rindu untuk menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih bersekolah maupun kuliah. Di dalam pergumulan yang mereka alami, kiranya Tuhan tetap memberikan tuntunan dan juga semangat supaya mereka dapat tekun, disiplin, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka meskipun sekarang mereka harus bersekolah atau menempuh studi di dalam situasi pandemi. Tuhan juga berkati orang tua yang terus mendukung baik di dalam doa, cinta kasih, maupun dukungan dana. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada orang tua kami kesehatan dan kekuatan senantiasa di dalam merawat dan mengasuh kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya untuk menghimpun persekutuan dan juga bersaksi serta melayani. Meskipun saat ini kami beribadah secara daring, tetapi hati kami tetap rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam masa-masa persiapan Natal ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hati yang rindu dan mau untuk senantiasa melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk segera memulihkan kondisi dunia ini ya Tuhan, dan juga negara kami terkasih Indonesia, di mana masih ada banyak orang yang terjangkit virus COVID-19.
Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan kondisi mereka. Tuhan menguatkan para dokter dan tenaga medis. Berkati pemerintah yang berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Juga kami sebagai warga negara kiranya diberikan kedisiplinan untuk menjaga lingkungan kami dan menjaga protokol kesehatan supaya kami turut dalam upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi perdamaian di negara kami terkasih Indonesia dan juga dunia. Biarlah cinta kasih-Mu senantiasa dapat kami wartakan. Meskipun kami berbeda-beda latar belakang, suku, agama maupun ras, tapi biarlah kami dapat menjadi satu sebagai ciptaan Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu dapat senantiasa kami sebarkan melalui ucapan maupun melalui tingkah laku kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang ingin melakukan persembahan, bisa melalui orang tua, bisa langsung ke pastori. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat satu lagu pujian, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Ibadah kita telah selesai nih teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.